Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Bunaya Al-Arafi, Muhammad Prayuda, dan Nining. Kami telah mendiskusikan makalah manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Untuk itu, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi makalah kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa ahli yang berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Menurut Dr. Handes H. Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol bawahannya yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Baik, dari banyaknya ahli yang memberikan pendapatnya tentang pemimpin, tidak dapat saya akan menjelaskan semuanya. tentang teori kepemimpinan. Tiga dari pendapat ahli yang Teori sudah saya kepemimpinan bacakan dalam ini hal merupakan sifat. pendapat yang lebih Yang terkenal pertama, dan yang lebih sering muncul seorang pemimpin dalam harus pengertian memiliki yang namanya kecerdasan. pemimpin ini. Kecerdasan yang Baik, untuk dimiliki selanjutnya akan ialah dilanjutkan oleh rekan bagaimana seorang pemimpin itu membawa dan mengembangkan organisasinya menuju untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi. Kemudian yang kedua, kedewasaan. Seorang pemimpin yang memiliki kedewasaan dapat dilihat dari bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah konflik di dalam organisasinya, kemudian bagaimana cara dia mengontrol emosinya, dan bagaimana cara dia mengontrol emosi anggota-anggotanya sehingga tidak terdapat konflik di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, motivasi. Seorang pemimpin yang memiliki pengalaman serta dapat memotivasi dirinya sendiri sehingga membuat anggota-anggotanya termotivasi dengan apa yang telah ia capai, dengan apa pencapaian yang telah ia dapatkan. Kemudian hubungan. Dalam hal hubungan, seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan cara berkomunikasi dengan anggotanya atau bahkan dapat berkomunikasi dengan sosial lainnya, sehingga pemimpin tersebut dapat mengontrol dan mengawasi perkembangan organisasi tersebut, bahkan perkembangan di dalam anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan dalam perilaku. Dalam teori kepemimpinan perilaku ini terdapat dua hal. Yang pertama, konsiderasi. Konsiderasi adalah sifat pemimpin yang menggambarkan hubungan seorang pemimpin dengan anggotanya, dengan bawahannya, dengan teman-temannya dalam sebuah organisasi. Kedekatan seorang pemimpin digambarkan dalam bagaimana cara dia berinteraksi dengan sosialnya, dengan teman-temannya, dan bahkan anggota-anggota organisasinya, sehingga memudahkan dia dalam memimpin dan mengambil situasi serta tindakan yang akan dilakukan organisasinya. Kemudian inisiasi. Inisiasi adalah seorang pemimpin yang menggambarkan tentang yang menggambarkan tentang pemberian batasan kepada anggotanya dalam hal pembagian tugas, dalam hal pekerjaan. Seorang pemimpin memberikan batasan kepada anggota-anggotanya sehingga anggota tersebut tahu apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus tidak dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki kewibawaan dapat mempengaruhi perilaku orang lain terhadapnya. Seorang pemimpin yang baik, perorangan, atau bahkan pemimpin kelompok yang memiliki kewibawaan, dia akan mendapatkan perlakuan baik dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain dengan wibawanya. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan situasi. Dalam teori kepemimpinan situasi, seorang pemimpin harus pandai mengamati, harus pandai mendiagnosa apa yang terjadi dalam organisasinya, baik itu konflik internal atau eksternal, dan bagaimana cara dia
menyelesaikan konflik tersebut di dalam organisasinya. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, directing. Directing adalah perilaku kita, bagaimana cara kita memberitahukan kepada anggota kita atau bawahan kita atau bahkan staf kita yang belum pernah melakukan tugas yang ia dapatkan sehingga ia kesulitan dalam menyelesaikannya. Kemudian tugas kita sebagai seorang pemimpin adalah menjelaskan dan memberitahukan bagaimana caranya agar dia dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, coaching. Coaching itu adalah keadaan seorang pemimpin yang memberitahukan tentang keputusannya atau bahkan ketetapannya kepada anggota atau bawahannya dengan menjelaskan secara detailnya sehingga tidak menimbulkan konflik atau bahkan keraguan di antara anggotanya dan pemimpinnya. Kemudian supporting. Supporting adalah seorang pemimpin yang melakukan pekerjaan yang membantu bawahannya dengan cara mensupport dan bahkan membantu menyelesaikan bawahannya tugas yang ia berikan. Kemudian delegating. Delegating ini adalah sifat atau gaya seorang pemimpin yang memberikan wewenangnya seluruhnya kepada anggotanya atau bahkan wakilnya, yang mana ketika itu dia tidak dapat mengerjakan tugas tersebut dikarenakan memiliki alasan tertentu. Kemudian kita masuk dalam peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan ini banyak. Kita ambil contoh satu, peran kepemimpinan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, dalam menyelesaikan konflik, seorang pemimpin bukan menilai antara yang benar dan yang salah, tetapi melihat dengan teliti apa saja yang menjadi permasalahan secara objektif sehingga tidak menjadikan konflik di dalam organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin dituntut untuk memiliki sifat empati dan adil serta netral. Kemudian yang ketiga, mencari temuan-temuan fakta serta penelusuran sejauh mungkin dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Syarat menjadi pemimpin. Beberapa hal yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, ada kemampuan analisis. Yang kedua, ada kemampuan untuk fleksibel. Yang ketiga, ada kemampuan berorganisasi. Beberapa syarat ideal yang diajukan para ahli untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, pendidikan yang luas. Yang kedua, pemimpin yang baik. Yang ketiga, kemampuan mental. Yang keempat, kemampuan analisis. Yang kelima, daya ingat yang kuat. Yang keenam, keterampilan berkomunikasi. Yang ketujuh, keterampilan mendidik. Dan yang terakhir, yang ke-8, tegas dan berani. Fungsi pemimpin. Tugas pokok seorang pemimpin pada dasarnya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Baik, kami telah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang telah melihat video ini yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya, dan yang ingin memberikan saran atas kekurangan dari penyampaian kami persilahkan juga untuk memberikan sarannya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.